Salam sejahtera, perkenalkan saya Yuri Elsa Ronali Pakpahan dari Prodi Informatika. Dengan di sini saya akan menjelaskan praktikum ketiga untuk pembelajaran mesin, yakni preprocessing data. Baik, jadi yang pertama saya jelaskan itu yakni latihan yang kedua. Eh, untuk data di Titanic CSV. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai bagian output-output di latihan duanya nih. Nah, output yang pertama itu ya untuk load data yang di sini ya kita tahu kayak ini menampilkan data-data yang ada di Titanic. Penumpang-penumpang Titanic. Jadi ada 891 baris dan 12 kolom kategori. Kemudian kita tengok data-data yang kosongnya ada H170 177 data yang kosong. Kemudian ada kabin 687 kosong, terus ada embark, ada dua yang kosong. Nah, kita tengok nilai SQ. Kan kita udah tahu nih, kalau X ini nggak mungkin ya kira-kira. Kalau di sini, kan ada 891 baris tuh. Nah, di sini X 177 doang yang kosong dia. Dan berarti kita bisa pakai imputasi untuk melakukan mengisi datanya gitu. Nah, jadi kalau kita ngisi data, berarti otomatis kita cari dulu nilai kemiringannya. Jadi kalau dia itu 0,3, di sini kan nilai kemiringannya itu untuk H terus 0,3. Nah, maka kita isi dengan median. Embark juga begitu. Terus kita encode lagi kolom H-nya, terus kita panggil encode-nya, datanya hasilnya begini. Terus kita ubah dia itu mapping sex jadi female 0 dan male itu jadi satu. Nah, kemudian kita filter data yang cuma numerik aja, biar mudah nengok korelasinya antara kolom-kolom numerik. Nah, kemudian ini ada heat map. Kemudian heat map ini itu artinya itu gimana ya? Nah, korelasi heat map ini itu kayak bilang antara survive dengan yang fair gitu. Tanya survive fair itu 0,26. Nah, kalau kita tengok di sini 0,26 itu korelasinya lumayan positif. Sedang atau artinya penumpang dengan tiket yang mahal cenderung selamat. Terus ada lagi yang misalnya yang survive ke Pickless itu dia minus 0,34. Nah, korelasinya itu negatif. Nah, berarti kalau yang lebih rendah berarti survivalnya jauh lebih rendah gitu. Kemudian ada survive dengan seks. Itu hasilnya minus 0,54. Nah, berarti ini korelasi negatifnya kuat. Berarti female yang bakal lebih tinggi survival rate-nya dibandingkan male. Why ini bilang. Kemudian ada misalnya ada lagi age ke P class. Nah, itu minus 0,34. Berarti kalau penumpang dengan kelas 1 cenderung itu lebih tua dia. Itu kira-kira untuk korelasi heat map-nya. Nah, kemudian ini ada ya begitu. Nah, ini untuk detail data. Detail ini merupakan trimap visualization yang menampilkan proporsi data berdasarkan kategori. Di sini ada yang tidak selamat, ada 300. Tulis satu. Wah, yang selamat kaunya ada 7. Selamat 72. Nggak selamat di sini ada 72 juga ekonominya. Ini kalau first class yang tidak selamat 77, yang selamat 45. Nah, begitulah kira-kira. Terus kita lanjut ke latihan ketiga ya, yakni untuk penyebaran data COVID. Oh, kita jelasin aja dulu kali ya. Berdasarkan kesimpulannya tadi, itu bisa transformasi, bisa kita untuk missing value itu kita bisa milih ada dua data, yakni kalau dia lebih besar dari 50% data yang kosong, itu kita hapus saja kayak yang kabin tadi. Kalau dia kurang dari 50%, kita bisa isi dia datanya dengan cara ya pertimbangkan skionasnya juga kemiringan datanya untuk menentukan kita bakal ngisi pakai median, mean, rata-rata atau modus. Nah, untuk latihan yang ketiga itu untuk penyebaran data COVID.
Ini yang pertama kita download datanya pastinya. Jadi kita bakal tahu di sini nano, data type-nya ada float, ada object. Berarti ada yang numerik dan kategorikal. Nah, kemudian kita ada have, terus ada describe, kita cek missing value-nya, oh banyak ini. Terus kita cek skewness-nya dulu, misalnya contohnya dari total case. Total case ada 4.779. Di sini ada 8 row. Jadi di sini ada 8, dia lebih dari 8 kan, berarti kemiringannya tuh lumayan tinggi. Kalau skewed kita pakai median, berarti kita isi median. Contohnya lagi total depth, kita skewness-nya ada 7, berarti miring juga dia. Kita pakai median. Coba kita cek missing value-nya, di sini udah jadi 0. Ada beberapa, ada perbedaan kan? Kemudian, coba kita cek aja dulu ya, hitung jumlah dan persentase missing value-nya. Misalnya kayak ada kontinen, persentasenya ada 4. Terus, ada lagi, ada misalnya ICU patient per million itu ada 89% dia kan. Tinggi juga, berarti itu kita hapus nantinya. Jadi, kalau dia missing value yang lebih dari 50%, berarti otomatis kita bakal hapus kolomnya. Ya, jadi kita tengok dulu berapa aja yang ini yang lebih besar dari 50% dia missing value-nya, yakni ada banyak, ya banyak. Terus, ya ini, saya bikin lihat juga tulis, aku nggak tahu. Terus kita hapus dia kolomnya itu. Nah, kita cek missing value-nya, kayaknya harusnya udah ada yang kurang ini. Terus ada kategori 2, yakni yang missing value-nya itu dari 50% sampai 0% gitu. 10% di sini. Nah, kita tahu di sini dapat listnya, terus kita imputasi. Kita isi gitu lagi intinya. Terus ada lagi, uh, kita clean dia untuk location dan date-nya. Nah, cuman kita ambil hanya kolom numerik aja yang perlu diimputasi. Terus kita forward field, terus ada backward field, terus isi sisanya itu dengan median global. Nah, kemudian kita cek yang masih banyak. Tapi yang kita ambil itu ya setelah imputasi, banyak juga ya datanya. Terus ada lagi hapus baris atau imputasi. Terus kita handling lagi kolom kategori kolom. Aduh, masih banyak lagi. Nah, kemudian kita ubah lagi itu datanya jadi date time, biar yang bagian sini itu enggak, gimana bilangnya ya, biar enggak rame kali jadi jelek di angkanya. Kita ubah dia jadi date time-nya itu. Nah, kalau gitu, terus kan untuk visualisasinya, misalnya kayak tren kasus COVID-19 di Indonesia. Jadi dari 2020, dikit, terus mulai dari 2020 bulan 11, mulai naik, bulan 1 naik, bulan 3 naik, terus melejit jadi 2021 bulan 7. Nah, ini nunjukin kalau total kasus di COVID-19 di Indonesia terus naik dan gak pernah mengalami. Ada sih, gitu. Gak ada sih. Nah, kemudian ada untuk correlation heat map, dan contohnya itu di sini ada banyak. Contohnya itu ya, misalnya, yang mana lah ya? Misalnya gini, total kematian itu ada 0,96 dari total kasus dan total kematian. Terus kasus barunya itu kira-kira new cases itu ada 0,75 kan. Nah, ini nunjukin ada korelasi yang tinggi dan nendain kalau peningkatan kasus baru diikuti dengan peningkatan angka kematian. Makin banyak kasusnya, makin tinggi kematiannya. Nah, kemudian ada lagi, gitu lah. Itu contohnya. Kemudian ada lagi untuk top 10 negara dengan total kasus tertinggi. Total kasus tertinggi ada pada Asia. Negara yang paling rendah ke 10 gitu, yang 10 tertinggi, itu ada Prancis. Ya, demikianlah penjelasan saya untuk
praktikum yang ketiga ini, jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.